PJ Wali Kota Pekanbaru Bapak Roni Rahman SSTP MSI sekaligus membuka acara secara resmi rapat kerja daerah pertama BPD PRI Provinsi Riau. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pulau Rupat membeli ikan. Ikan dimasak lalu dimakan. Terima kasih kesempatan yang MC berikan untuk kami memberikan sambutan. Sengaja mikir wah, buat pantun. Yang kami hormati tentunya Forum Komunikasi Pimpinan Provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru atau yang mewakili, yang kami hormati Pak Nofrizal selaku Ketua PHRI Provinsi Riau, yang kami hormati seluruh panitia lah, baik pejabat, organisasi pariwisata, semua kawan-kawan PHRI dan semua yang hadir, baik itu yang menyiapkan air, snack semua ya, semua yang kami hormati. Mohon maaf baju agak resmi, bukan sok-sokan tentang PJ, baju sok-sok lagi ini ya, bukan. Kebetulan hari ini paripurna, jadwal jam 10 penetapan Agung dan Makarius sebagai wali kota di DPRD. Tapi tadi belum quorum, kami sempatkan kesini dulu gitu. Jadi apalah, biar dua-dua dapat tuh, biar besar honornya dua-dua. Jadi kalau wali kota ini bang, kalau banyak acara banyak rezeki. Nah, jadi ini supaya dikejar. Bohong aja tuh. Jadi jangan lihat dari casing ya. Jadi tapi lihat dari apa? Lihat dari hati kami itu. Jadi jangan kira ini sosok resmi. Biasanya pakai baju sembarangan nih, pakai safari pula sekarang. Padahal tinggal 13 hari lagi, ya bukan. Tapi apa ya? Jangan lihat dari casing, sama dengan gudang garam. Di dalam gudang garam bukan garam kan, tapi rokok. Jadi seperti itu juga kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersyukur dapat hadir bersama untuk diskusi nanti sama kawan-kawan. Kami juga kalau kami pamit nanti mungkin Bu Ayu dan Pak Ardiansah bisa tetap sini. Ya saling bertukar pikiran dan juga nanti harapan kita di Munas PHRI yang disampaikan Pak Nofrizal bisa membawa pesan-pesan dari Riau lah. Jadi dengan harapan kita tentunya dengan rapat kerja hari ini adalah masukan-masukan atau ide-ide kita dalam pengembangan baik itu hotel, restoran, dan tentunya sesuai dengan tema pembicaraan kita bagaimana pengembangan pariwisata halal. Zaman Pak Menteri Arief pariwisata halal digalakkan, lalu masuk Pak Sandiaga Uno sebelumnya Pak Wisnu itu pariwisata ramah muslim. Sekarang masuk Ibu ini nggak tahu juga dengan tujuan pariwisata entah halal, setengah halal, nggak tahu juga kita. Tapi arah kebijakan nasional ini juga harus menyesuaikan dengan daerah. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mengambil sesuatu yang dari pusat gitu. Tetapi dilema sekarang ini memang tahap awal, sepertinya pemerintahan sekarang sengaja memberikan pengetatan khusus kepada pemerintah dulu kami sampaikan bahwa bayangkan saja anggaran Kementerian Pariwisata dari 3,6 triliun sekarang menjadi 820 miliar. Jadi pengurangannya sangat dasar gitu. Nah, kita tidak tahu padahal menghasilkan devisa yang besar, sehingga kita berharap juga dengan pusat ya nggak akan mungkin tuh, karena mereka menyelamatkan diri sendiri sudah susah, apalagi kenyamanan diri kita. Jadi hal-hal ini juga harus kita cermati. Ini juga bukan hanya di Kementerian Pariwisata, tapi hampir semua kementerian terjadi penghematan yang luar biasa dan pengetatan, sehingga ada perilaku keadaan Indonesia ini dalam untuk berlibur dan menikmati wisata tuh ada sedikit penurunan. Tetapi tema tahun 2025 adalah sleep tourism. Nah, itu temanya. Sehingga kita juga harus cermat. Kenapa sleep tourism? Berarti masyarakat 2025 ingin betul-betul liburan dapat tidur nyenyak.
Nah, konsep inilah harus betul-betul kita cermati. Berarti tren 2025 sleep tourism, berarti kita harus fokus kepada tempat tidur yang nyaman, suasana yang nyaman, yang memang mereka tidak ada gangguan. Ya seperti apalah, seperti Batu Tilam kan, tidur sana nyaman, sinyal tak ada, tapi ke sana pinggang patah. Seperti itu. Jadi maksud kami dengan tema-tema seperti ini juga kita bisa adaptasi. Kami bicara sedikit mengenai pariwisata halal. Ini juga banyak perbedaan-perbedaan pandangan dari kawan-kawan sekalian, termasuk semua pendapat ahli juga. Sebenarnya pariwisata halal ini adalah bagaimana kita menambah fasilitas untuk kemudahan kawan-kawan yang muslim dalam berwisata. Jadi bukan memuslimkan kawan-kawan non muslim gitu. Nah, ini yang harus kita tekankan gitu. Kadang kita kan hotel ini perlu tambahan kunjungan gitu. Jadi tadi juga dari Pak Ardiansyah juga menyampaikan BPS rata-rata tahun 2024 itu 48% tingkat okupasi hotel. Berarti ada peningkatan dari tahun 2023. 2023 hanya 44%, berarti naik 4%. Harus ada inovasi kreatif kita. Ini kalau kita berpikir kita memuslimkan semua wisatawan, ini pasar kita adalah pasar mungkin jemaah umroh, jemaah yang apalah khusus Islami. Tapi kan Pekanbaru, Riau ini kan bebas, semua yang berwisata sini bebas, tidak harus orang muslim, semua orang non muslim juga boleh berwisata. Kita menjual, sehingga fasilitas-fasilitas ini yang harus kita tingkatkan, seperti destinasi wisata, adanya tempat sholat yang nyaman, yang aman, adanya peringatan untuk orang sholat kalau ada waktu, arah kiblat. Di hotel seperti itu juga, adanya Quran, dan juga mungkin kitab agama lain juga ada di kamar gitu, sejadah, arah kiblat, jangan arah spa ya, tapi arah kiblat gitu. Karena kan spa kiri, kiblat nggak ada, itu harus ada kiblatnya. Jadi berimbang lah, dunia akhirat itu berimbang. Jadi seperti itu. Jadi maksud kami juga ini harus kita cermati gitu. Lalu ada izin minuman alkohol gitu kan, bukan berarti restoran itu dilarang tidak boleh jual. Ada, tapi perizinannya ada, tetapi juga izin yang masuk situ memang betul-betul orang yang memang memanfaatkan itu. Itu yang harus kita cermati. Lalu yang kedua, perlunya sertifikasi halal. Nah, jadi setiap makanan, minuman tadi perlu sertifikasi halal, dan itu juga menjadi dasar para turis wisatawan untuk mencoba menu restoran dan makanan kita. Tapi tren itu di akhir-akhir ini semakin menurun. Jadi sudah semakin sudah kayak bias gitu. Padahal kalau wisatawan asing, mereka akan melihat itu gitu. Apakah itu halal atau tidak? Mereka tidak akan berani masuk kalau itu tidak halal, walaupun mereka non muslim. Karena apa? Karena halal, sertifikat halal itu bagi mereka yang non muslim seperti Jepang, Korea, itu menandakan itu adalah higienis, adalah bersih, sehat. Itu menurut mereka. Tantangan kita apa? Tantangan kita ini negara muslim. Kalau kita buat pariwisata halal, itu adalah hal biasa bagi kita semua. Jujur, apakah perlu kita buat sertifikasi halal? Biayanya berapa? Ini pandangan orang pasar nih. Biaya berapa habis, masa waktunya berapa habis? Nah, yang masak Pak Haji, pasti kita sudah berpikir itu Pak Haji masak halal lah. Tapi dalam ketentuan pemerintah itu harus ada sertifikasi. Kami sudah bicara sama Bapak, diskusi kemarin panjang. Tapi kalau negara non muslim kayak Korea, Jepang, ada peningkatan wisata halal meninggi. Ya wajar, karena wisatawan yang ke sana adalah orang muslim, sehingga butuh makanan halal, hotel halal. Di Jepang tuh kalau enggak nginap hotel halal, waktu itu kami pergi Jepang, katanya yang jalan sedikit ada lebih rezeki. Itu lebih bahaya Pak. Di kamar hotel itu ada pelayanan seks langsung. Ada sauna, mandi pakai kain selempang segitu ya Pak.
tuh berendam sama kakek-kakek, sama apa, gabung semua. Awak risau, mandi lama itu risau. Oh tak iya, dia lari itu masuk kamar. Di kamar tuh itu ada telepon seks juga untuk pelayanan. Jadi perlu adanya wisata halal tadi, karena jumlah wisatawan dari Indonesia, Malaysia ke Jepang sangat banyak, dan kita akan risih dengan hal-hal seperti itu gitu. Kadang koran di hotelnya ada gambar telanjang gitu kan, kita kan risih. Makanya ada pelayanan wisata halal, sehingga travel juga menjual paket-paket halal. Ya kita orang Indonesia ingin nyaman ya pakai yang wisata halal seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, ini kami bicara tantangan ya, bukan keadaan apa, bicara tantangan. Di Indonesia, karena mayoritas kita Muslim, ya kita menganggap ini semua halal. Tapi sebenarnya kalau diteliti itu banyak hal-hal fardu kifayah lah, itu Bapak Ustadz yang paham nih. Ya kadang perlu kita sama. Aku udah bicara panjang Pak, sampai ke Malaysia kemarin membahas masalah halal tidak nih. Kalau nambah mungkin seminggu lagi jadi Ustadz aku Bang. Berat loh, karena memang ngeri. Sampai di Malaysia itu sudah ada yang apa tuh, jual tanah untuk apa tuh Bang? Untuk sama, untuk jual tanah untuk sama. Jadi panci itu dipakai orang non Muslim, orang Islam sana tidak berani itu disamak panci, jual itu udah ada di minimarket. Sampai di situ kami. Jadi maksud kami memberi gambaran ini bahwa kita untuk tahap sekarang itu memang ada pemerintah mewajibkan sertifikasi halal, tapi tantangannya seperti itu. Masyarakat diajak untuk harus berbelanja, harus di restoran halal dan lain sebagainya, itu berat karena kita mayoritas Islam dan tukang masaknya adalah Muslim. Nah, dari tantangan di daerah mayoritas Muslim itu lebih berat dibanding daerah non Muslim dalam menerapkan pariwisata halal. Nah, ini gambaran yang kami sampaikan, dan tentunya kepada kawan-kawan semua untuk perkembangan Provinsi Riau, baik hotel dan lain sebagainya. Sekarang ada tren lebih meningkat. Sekarang malah bukan di Pekanbaru, lebih ke arah Dumai Pak. Kami melihat restoran-restoran di Dumai sudah mulai tumbuh. Ya kami tidak tahu Pekanbaru kenapa seperti ini. Apakah karena banyak yang berganti PJ itu mungkin pengaruh juga. Izin agak susah jadinya, bisa jadi gitu kan. Izin bangun hotel apa susah, repot, duit banyak habis, bisa aja loh. Jadi berganti-ganti, ini udah selesai pemilu, mudah-mudahan lah bisa stabil. Tapi di Dumai kami melihat beberapa restoran-restoran baru sudah muncul memanfaatkan view laut. Ya semoga lah lancar, tidak ada hambatan. Kadang sudah mulai bagus muncul, ada gangguan ini itu semua, tapi itu dilema perkotaan. Dan perkembangan selanjutnya di Pekanbaru, bagaimana kita menjual pariwisata halalnya adalah tentang wisata mais yang khusus di Pekanbaru ya. Jadi semua acara-acara yang kita harapkan di pemerintah pusat bisa dialihkan ke sini, dan tentunya kita orang Pekanbarunya harus siap dengan itu gitu. Jadi bukan hotel syariah, tetapi hotel yang menerapkan pariwisata halal yang kami sampaikan tadi. Itu mungkin gambaran garis besarnya, tapi secara detail nanti Bapak Ibu bisa mengartikan sendirilah maksud kami gitu. Karena apa? Karena dunia pariwisata ini banyak wartawan pula takut terlepas semua bahaya. Dunia pariwisata ya kita kan harus tren apa nih, harus ngikuti zaman itu, ngikuti zaman. Tapi soal kekuatan agama apa ya kita sendiri jangan kita bawa ya. Kalau soal dunia pariwisata, entertain lainnya itu adalah fasilitas manusia dalam pendekatan hiburan. Memang ada yang harusnya melanggar peraturan daerah diterapkan, dan juga harus ada perubahan. Ini contoh lah, ini maaf sambil curhat, tapi aku harapkan media tak perlu nulis ya. Ini kan hanya cerita ya, kawan media. Perda Wali Kota menerapkan taman hiburan malam, hiburan sampai jam 10. Hiburan apa sampai jam 10 malam? Masuk diskotik. Tak mungkin kan, logikanya aja. Paling-paling orang ke diskotik itu jam 9, habis sholat isya,
ganti baju dari sarung ke jeans, terus ya kan, lanjut masuk ke 9, jam 9 baru minum jus jam 10 udah tutup. Macam mana itu? Jadi adalah kita perlu, tapi memang perlu pengawasan yang ketat, baik dalam pelaksanaan, yang masuk bagaimana, ya harus betul-betul diawasi. Bukan berarti baru langsung buka habis brutal pekan baru, bukan seperti itu. Tapi satu sisi dalam pengawasan kita ketatkan, satu sisi dalam peraturan pelaksanaan memang kita harus masuk logika bahwa hiburan malam ya ini gitu, ya sampai jam berapa gitu. Jadi kalau ada yang mabuk, nabrak orang, meninggal, lain sebagainya, itu adalah bentuk pengawasan yang salah. Kenapa bisa narkoba tempat hiburan gitu? Jadi jangan salahkan fasilitas yang ada, tapi kenapa orang bisa mabuk di dalam? Kenapa orang bisa makan narkoba di dalam? Itu maksud kami. Jadi kita pengawasan ketat, tapi jam tak buka itu. Nah, itu saran kami. Kadang kalau pas demo-demo ini kan banyak jadi ustadz ke semua bang. Jujur, ini curhat pengalaman berapa hari ini di tempat acara pariwisata lah bisa curhat lah. Ini kalau ada acara sana kan resmi Pak ya. Kan Pak udah berjalan dewan lah. Jadi kayak demo baru nih, ya. Satu sisi aturannya mana, dia tidak menyiapkan LC, tidak ada jual minuman alkohol, tapi kok di demo suruh tutup, ya bingung juga kita. Dasar tutupnya apa gitu. Jadi ya gimana, bingung kita. Kita buka investasi masuk, kita larang nanti rame-rame semua nutup, kacau kita yang baru nih. Nah, lalu kayak ada tuh yang baru apa? Restoran Laksamana, ya. Itu kan tidak ada jual alkohol. Aku berani jamin tidak ada, karena 2 kali aku duduk situ Pak. Ya memang tren anak sekarang nongkrong, musik ada gitu, jejak hidup itu kan biasa gitu. Tapi mungkin pemahaman orang itu diskotik, bukan. Sama dengan live musik, tapi ada yang pakai DJ, ada yang ini. Konsep itu memang sudah mulai tren sekarang di Jogja, di Bandung sudah. Tapi kalau kita masih ribut bilang itu pelanggaran, itu diskotik, itu maksiat, ini kenapa dugem apa? Dugem syariah, ya. Apa istilah dugem syariah? Jadi apa? Kadang yang menurunkan tingkat pariwisata itu kita sendiri. Kita selalu bangga dan selalu senang menghina daerah kita sendiri. Itu yang kami lihat. Seharusnya kita, daerah kita dimalukan, itu kita malu. Ya, ada yang bilang, wah jalan berlubang buruk. Untuk masukkan ke pemerintah, oke. Tapi kalau untuk mensiarkan buruk-buruk ke dunia luar, itu orang luar ketawa. Dan mereka tidak akan mau ke Riau. Tak akan mau ke Riau. Yang diposting adalah demo, sampah, gitu kan? Ajab awak sampah. Lobang, emang satu sisi mah betul, tapi kita tetap berupaya gitu. Tapi bukan berarti kita dengan bangga. Nanti kalau sudah diamankan gepeng, ini ada gepeng berserak di jalan, kita amankan supaya citra baru bagus. Itu komen lain lagi, udah viral baru bergerak, ada ya salah juga lagi ya. Begitulah keadaan kita. Jadi kami membicarakan keadaan seperti ini. Jadi membangun pola pikir masyarakat yang percaya dengan pemerintah itu yang bukan instan. Masyarakat sekarang udah sampai ke titik jenuh kepada pemerintah, bahwa pemerintah ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya hanya ya mengurus untuk diri sendirilah. Itu kesimpulan dari masyarakat, sehingga perlu kerja keras membalikkan kepercayaan ini. Kita tidak pesimis, tapi kami yakinlah. Ini kan tahun politik kemarin ini, sehingga barang-barang buruk ini cepat keluar, barang-barang bagus lambat. Sehingga ini sudah selesai, tidak ada kubu A, kubu B semua, seluruh Riau. Harapan kami kita bisa normal, dan kami yakin dunia pariwisata di 2025 ini akan bangkit kembali, akan pulih kembali, walaupun gas beberapa hari langka, tapi sudah muncul kembali. Ya, kami lihat berbagai pimpinan mencoba tren-tren baru supaya viral dan top, tapi ada yang salah, ada yang betul, tapi biasalah. Yang penting kota kita
masyarakat Riau memang merasakan dampak pariwisata ini tentunya. Dan khusus di luar Pekanbaru, harapan kami juga para pengusaha hotel juga dapat bekerjasama dengan pemerintah daerahnya, karena juga berharap dengan kita membuat fasilitas hotel tentunya butuh operasional yang disampaikan Pak Nofrizal tadi, butuh operasional yang besar, sedangkan mungkin pemerintah tidak sinergi dalam mengkonsep pariwisata sehingga orang hanya datang langsung pulang sehingga tidak ada niat untuk menginap. Dan tentunya ini perlu didorong dengan berbagai kegiatan pemerintah yang dipakai di fasilitas hotel dan restoran tadi. Dan juga perlunya pemikiran-pemikiran bagaimana membuat event-event atau destinasi dan atraksi-atraksi budaya sehingga wisatawan tadi menjadi betah di daerah. Contoh Siak, fasilitas sudah dibangun, depan istana apa semua sudah dikonsep, tinggal bagaimana pengelolaan SDM dan atraksi-atraksi sampai malam hari sehingga mengakibatkan orang ingin betul-betul nginap dan bertempat tinggal di Siak. Tapi kalau hanya membangun, membaguskan, ya kita hanya dapat capek saja dari Siak dong. Itu jadi kita dapat capek aja. Orang datang bawa rantang, numpang makan di Siak, pulang udah habis, duit nggak dapat, makan sampah aja kita. Jadi perlu ada konsep-konsep selain fasilitas dibangun, ada atraksi-atraksi, ada event-event yang berkelanjutan, ya tidak hanya event budaya, apalagi sekarang lagi tren run, lari, apa ya konsep-konsep kecil buatnya terus itu pasti apalah akan mengangkat juga tingkat hunian hotel dan kawan-kawan restoran nantinya yang ada di daerah-daerah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang kami sampaikan, juga mungkin tidak bisa memuaskan apalah unek-unek Bapak Ibu sekalian, tetapi nanti akan disambung oleh Bu Bang Ardiansah dan Kak Ayu. Ini dua pasangan, bukan suami istri, tapi dua-dua di pariwisata beda instansi ya. Jadi kami mohon pamit, mungkin langsung karena protokol sudah kode. Itu enak PJ memang di kode ini. Jadi apalah rasa pejabat juga. Ini pun baju jatah Pemko nih Bang. Kalau jadi kadis payah buat Pemko buat. Adalah hasil PJ 2 bulan ya. Dan kami apalah. Makasih lah, jadi musibah bawa berkah kan. Ada yang tangkap bawa masuk. Ini kalau ada PSU lagi kan, ada PSU, kalau ada PSU di Siak misalnya kan, misalnya tak ada bupati bawa masuk lagi. Amin, murah aja. Jangan serius sekali. Amin. Pokoknya ada yang kosong masuk. Itu aja mungkin. Anak gadis dari Desa Benayah menikah dengan pria dari Desa Bukit Batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Gubernur Riau, rapat kerja daerah PHRI secara resmi dibuka.